Nggak tahu, betul nggak Bu? Karena batasnya nggak jelas. Coba kita ngajar seperti ini nih Bu. Anak-anak lari-larian kan bingung saya ngajarnya Bu. Nanti saya usulkan ke Pak Opik, kapan kita bikin forum, kita satu forum Bu. Di ruang tertutup, saya ingin ibu-ibu punya penghasilan tambahan. Pak, istrinya di sini nggak Pak? Nggak ada. Pak, kira-kira kalau istri punya penghasilan tambahan boleh nggak Pak? Boleh. Boleh Pak? Boleh. Disuruh. Ini suami nggak bertanggung jawab begini Bu. Ya, kalau saya punya istri, ya saya suruh di rumah. Tapi problem sekarang, COVID ini banyak bapak-bapak yang terkena masalah. Kena PHK. Saya punya teman guru, itu gaji hanya setengah Bu, karena sekolahnya belum masuk. SPP siswa hanya 40% yang mau bayar, 60%-nya nggak mau bayar Bu. Problem nggak? Problem. Makanya kemarin konsultasi kayak jalan satu-satunya jualan Bu. Gitu. Hari ini pun saya masih tetap jualan. Jualan apa? Apa saja. Gitu. Ya. Halo? Gitu Bu. Yang punya masalah angkat tangan? Amin, amin ya Allah, mudahkan ya Allah, berikan kesulitannya dari ini. Amin. Jadi kalau yang nggak punya kesulitan, Allah nggak ngasih kamu. Yang nggak punya kesulitan angkat tangan? Nggak ada. Yang saya tanya pun nggak angkat tangan? Saya nanya apapun nggak angkat tangan ada loh Bu. Jadi itu yang orang yang sombong itu begitu, ditanya apa nggak angkat tangan. Gitu. Ya Bu, sebetulnya saya punya 9 cara. Biasanya kalau berbisnis, kendalanya apa Bu biasanya? Modal. Modal Ibu apa yang jadi kendala? Modal? Uang. Sudah ratusan bahkan ribuan kali ada yang mengeluh, Pak saya mau usaha tapi saya nggak punya modal. Emang modalnya apa Bu? Uang. Sebetulnya ada 9 modal selain uang Bu. Mau tahu nggak? 1. Dicatat boleh. Kalau Ibu ingatannya hebat, jadi ingat aja nggak usah dicatat gitu. Dicatat di, Catat di handphone. 1 Bu, modal bisnis selain uang 1 adalah apa? Pasar. Paham? Apa Pak Iwan definisi pasar? Selama ada manusia itu pasar Bu. Coba perhatikan, pedagang di situ. Gimana lagi? Ada lagi nggak? Kenapa? Mereka melihat pasar. Kenapa? Ada berkumpulnya manusia. Di mana itu pasar ada? Di mana saja selama ada manusia. Ada yang tinggal di perumahan di sini? Ada. Ada Bu? Di perumahan apa Bu? Apa? Coba dibantu Bu, Pak, ininya. Biar kedengaran mic-nya. Kita dialog. Di Bumi Indah ada berapa kakak Bu? 1000 kakak. Ya kita dialog ya. Yang lain bilang ada 1000 kakak. Oke. Dengan Bu siapa namanya? Ibu Galuh. Ibu Galuh. Bu Galuh, ada tidak yang ketok pintu jualan telur ke rumah Ibu? Kalau mau sekarang kan udah bisa lewat online, jadi mereka memasarkan lewat online, kita tinggal pembelian lewat online. Oke. Beli telur lewat online? Iya, nanti diatur. Kita melakukan transitnya lewat online, yang jualan langsung. Saya mau tanya, yang beli telur lewat online siapa angkat tangan? Banyak, Pak. Yang langsung datang ke warung angkat tangan? Ada. Banyakan mana? Ada langsung. Iya. Itu suka sombongnya begitu Bu. Berdasarkan riset, online itu hanya 5% Bu, orang belanja online. Jadi 95% orang belanja pakai offline Bu. Halo? Yang ketok pintu nawarin beras ada di rumah Ibu? Online juga? Ya kalau secara langsung ketok pintu juga ada. Keliling juga. Ada ya? Ada. Saya nanya, yang ketok pintu ada nggak? Enggak. Nggak ada. Kalau kita mau adain? Tukang kredit ada. Artinya kalau nggak ada, Pak, ada pasar yang belum tersentuh. Ada Pak, jualan telur cuman telur naik motor doang. Nah, itu coba kalau Ibu lebih ini. Assalamualaikum. Telur Bu, beda nggak? Beda, lebih powerful.
Karena ibu akan mendatangin pasar itu satu persatu. Beda nggak yang jualan mangkal begitu sama tiba-tiba ngasong? Sosis, bu, sosis bu. Kira-kira lebih laku yang mangkal atau yang keliling? Keliling. Gitu. Halo? Jadi, bu, ada hari ini ada pasar yang tidak tergarap. Kenapa? Karena ibu tidak mau melakukan. Dipikir saya vokalis itu nyanyi gitu. Masya Allah. Ada yang godain, biarin aja. Itu ya bu. Halo? Nanti ibu apa punya produk? Ketok pintu aja bu. 1000 orang diketok. Assalamualaikum. Ada yang beli nggak kira-kira? Tapi kan ibu butuh muka badak tuh. Oh, iya. Makanya bu, supaya ibu tidak malu, ciptakan masalah yang besar. Supaya ibu merasa kepepet. Tapi kalau ibu di rumah duitnya masih ada, masih bisa beli bedak, saya lihat jilbabnya ada yang baru, ya berarti ibu belum punya masalah. Tapi kalau ibu tiap hari dikejar-kejar kolektor, ayo, bu, tunggakan ya, tolong dibayar, dek, langsung itu. Nah itu baru ibu biasanya, iya, malu, gengsi, udah hilang bu. Karena ibu apa? Ibu lebih malu jualan apa lebih malu ditagih? Halo? Coba bayangkan ada ratusan orang di sini. Ada nggak yang kepikir mau jualan apa gitu? Ada. Sudah? Sudah. Pikir doang ya? Ya. Udah sih belum ada. Bu, coba bayangkan ibu nanti ngeprint kertas. Nama, Bu, Galuh, tinggal di sini. Menjual apa? Terus aja di situ. Menjual telur gini-gini. Kertas di print, di fotokopi, bagiin aja. Sudah dilakukan belum? Jadi orang itu pasar bu. Itu modal bisnis. Karena apa? Selama ini kita terbelenggu kalau bisnis harus pakai uang. Padahal dengan ibu ketemu orang itu udah pasar. Coba ibu bikin kartu nama jelek nggak apa-apa. Ya, kalau nggak bisa ngeprint tulis tangan aja bu. Yang penting butuh apa? Kan ibu harus kerja. Kasih kerjaan anak-anak, tolong, nak tulis gitu. Tapi kalau mau gampang, di print, difoto, digunting kertas, dibaca, yang penting disimpan, yang nggak penting dibuang, nggak apa-apa. Makanya kartu nama nggak usah bagus-bagus, karena belum tentu disimpan. Kalau dibuang, ibu jangan marah, karena dia berarti belum butuh. Coba di situ ditulis nama Bu Galuh, alamat Bumi Indah, nomor handphone, sama di situ menjual .2 apa gitu, telur, ayam, beras, apa aja bu. Setiap ketemu orang, bu, kalau butuh telur telepon saya ya, bu, gitu. Malu nggak bu? Nah supaya nggak malu, ibu ciptakan masalah dulu. Kalau ibu belum punya masalah, mana saya tanya, ada masalah? Coba angkat tangan sekali lagi. Ya, jadi masalah itu bu, itu akan melawan gengsi kita. Pasar. Halo, sudah ketemu? Modal bisnis tanpa uang? Jadi bukan uang bu, makanya nanti ketemu ibu, gitu. Jadi kalau ketemu teman itu, ketemu orang itu senang orang dagang itu bu. Ibu. Jadi kalau yang selama ini ketemu orang masih cemberut, itu berarti otaknya tidak setiap melihat uang. Setiap melihat orang itu duit. Coba bu, kalau melihat orang gimana? Coba pak, bu, praktek ya. Kalau melihat duit bagaimana? Coba praktek, 1, 2, 3. Satu lagi. Sekali lagi ya, 1, 2. Jadi kalau melihat uang, itu seperti melihat orang, seperti melihat duit. Ibu, tolong dong bu, keluarkan uangnya buat saya gitu. Halo? Gitu. Kira-kira saya ngomong begini penting nggak? Nanti topik saya pengen nanti ibu-ibu yang memang berminat betul
nggak harus banyak, 20-30 orang. Nanti ada satu forum kita belajar lebih intens. Gitu. Yang kedua, ibu-ibu harus punya namanya, kalau nggak ya, value proposition. Jadi istilahnya ibu harus punya nilai, membawa nilai. Nilai itu ada di produk atau di jasa, tapi harus ada nilainya supaya ada apa? Orang itu mendekat. Ya, halo. Jadi kalau produk itu tidak ada nilainya, orang nggak mau dekat, Bu. Telur ada nilainya nggak? Ada. Siapa yang nggak butuh telur angkat? Telur itu kan protein yang paling murah, selain tempe tentunya. Ya Bu, yang paling gampang. Kemudian ayam, gitu. Ya, Bu. Kalau ibu nggak punya produk sendiri, ibu nggak bisa produksi, ibu bisa mendekat sama orang-orang yang punya value itu, punya produk itu. Bu, ibu punya barang apa? Ya kemarin saya ngisi di Serpong, dia punya apa? Punya peyek, gitu. Ah itu peyek. Siapa yang jualan nih? Siapa yang jualan? Kok yang jualan ditanya malu ya? Coba Bu. Bu. Ini sudah dibeli? Ya. Bu, ini nanti ibu tempel kertas peyek diproduksi oleh Bu. Ini dong Bu Ros. Kok Bu Ros malu-malu ya? Oh, anaknya pengen pulang. Ketawa nih gisinya peyek kayak begini ya. Malu juga. Ya, Bu Ros, ini ditempel nih Bu. Peyek apa ini? Peyek Rebon. Tulis saja peyek Rebon. Pesanan hubungi handphone nama Bu Ros. Itu namanya value Bu. Gitu. Jadi ketika saya buka ini ya, saya foto jepret. Suatu saat saya butuh peyek. Sehari bisa jual berapa pek Bu? Berapa bungkus? Ya saya nanya berapa bungkus? 50. Jadi ditanya aja bulat ya Bu ya. Sekilo lah, ke warung-warung. Saya nanya apa tadi ya? Sehari bisa jual berapa? Jadi Bu, sering sekali kita suka kebingungan. Makanya Allah juga bingung Bu. Jadi berapa bungkus Bu sehari? 50. Satu bungkus jual berapa? Ini berapa? 10.000. 10.000. Ini yang bungkus 2.000 apa 10.000? 50. 2.050. Jadi 50 kali 2.000 100.000. Ibu maunya berapa bungkus sehari? Ya lebihnya berapa? 50 piece gitu maunya. Hah? 100. 1.000 mau? Kasih Ibu. Cuci dulu, masak dulu. Ya. Sibuk nyuci butuh berapa menit Bu? 1 jam. Masak? Tergantung ukuran. Setengah jam. 2 jam. Jadi nanti Bu caranya, saya tahu ibu pasti sibuk. Kecil dapat banyak. Caranya ibu harus menyediakan waktu khusus, entah itu 2 jam atau 3 jam. Ya, anaknya udah gelisah. Nggak apa-apa. Gitu Bu, ini contoh. Kalau Pak Opik punya produk ayam. Jadi maksud saya Bu, ibu cari market, kemudian kenal orang yang punya produk. Gitu. Kecuali kalau ibu punya produk sendiri, nggak apa-apa. Punya produk peyek, punya produk telur, apa aja nggak apa-apa. Yang penting ibu tahu marketnya. Kayaknya enak ya Bu peyeknya. Enak. Gitu ya. Yang pertama apa tadi? Pasar Bu. Modal bisnis ibu tahu pasar. Yang kedua, ibu punya sumber-sumber value atau produk atau jasa. Mau bisnis bingung mau jualan apa. Makanya ibu harus belajar tuh sama itu. Ya. Yang ketiga, ibu harus punya channel. Apa? Channel. Halo? KSN channel bukan?
channel. Channel itu ada dua, yang dibilang Bu Galuh online, boleh masuk di grup-grup WA, itu online. Kedua, ya seperti ini, offline ketemu, setiap hari Minggu ketemu temen nih, itu udah siap-siap dari rumah Bu. Jadi niatnya, ya niatnya itu mungkin bukan senam, niatnya apa? Jualan sambil senam, gitu Bu. Jadi nanti pas Ibu senam, Ibu bisa bawa barang atau tadi perkenalan, kartu nama. Bagi dulu, biar orang kenal dulu Bu. Oh, Bu Galuh jualan apa? Kalau makin macam-macam orang bingung Bu. Kalau Pak Opek jualan apa Pak Opek? Jadi nanti julukin Pak Opek ayam gitu. Tapi kalau Bu Galuh macam-macam, bingung Bu orang ingatnya. Apa Bu yang donat enggak juga. Oke. Jadi kalau Ibu mengenalkan Bu Galuh, alamat Bumi Indah, jualan apa saja? Enggak ada. Loh, iya, tapi orang kenal nggak Ibu jualan apa saja? Nggak kenal. Makanya Ibu mau dikenal sebagai A. Itu ya Bu. Jadi gunakan channel apa saja. Ya, kadang kami setiap hari itu jalan Bu. Tim kami itu setiap hari ke sekolah, ketemu pas sekolah, ketemu guru. Itu untuk apa? Untuk membangun namanya channel. Setiap hari kami mendatangi klinik, mendatangi puskesmas, mendatangi masjid. Untuk apa? Membangun. Setelah kenal, beli nggak? Beli. Masalahnya belum kenal, bagaimana mau? Baik, yang pertama apa? Kedua, value produk atau jasa. Ketiga, channel. Bu Galuh, ini karena Bu Galuh di depan saya. Yang pernah beli donat berapa orang Bu? Tanya. Paling gampang Bu. Jadi kalau nanti ditanya 10 kali 1000 berapa? Banyak. Dapat nilai berapa? 0. Gitu ya Bu. Jadi yang pernah beli donat berapa orang Bu? Ya, itu cara yang keempat, yaitu menjaga hubungan. Itu Bu. Jadi Ibu gak usah bingung jualan terus. Tapi yang pernah beli, tolong dicatat namanya, catat di handphonenya. Gitu. Jadi suatu saat kalau kita punya produk baru, bisa kita japri nih. Ibu apa kabar? Saya ada produk baru nih. Atau pesan lagi nggak? Siapa ya? Masa lupa saya kan buka loh yang ketemu di KSN. Oh iya buka loh. Halo Bu, ini juga cara. Jadi kalau Ibu sudah pernah punya pelanggan, pernah beli, itu artinya mereka sudah percaya sama kita Bu. Tolong jagain kepercayaan itu. Makanya Bu, orang dagang itu biasanya harus baik hati. Kalau banyak musuh, nggak bisa. Makanya 1000 kawan kurang, 1 musuh terlalu banyak. Jadi saya mau lihat nih wajah-wajah Ibu nih, cocok nggak jadi pengusaha nih? Kalau wajahnya itu merasa senyum, Ibu apa kabar? Tapi kalau wajahnya, jadi kalau sewot, gitu, wajahnya itu dipandang itu udah menyebalkan, itu jangan jadi pedagang Bu. Nggak cocok gitu. Karena apa? Mau jualan peyek berapa? 12.000, 10 ya? Orang nggak jadi beli Bu. Paham? Kalau ditawar 10.000 ya? Janganlah Bu. Kan keringat saya ini belum kering. Sibuk sama anak, sayangnya Bu sudah nggak ada ya. Gitu. Tapi kalau Ibu mau beli 10 pack, nanti saya kasih harga reseller. Gitu Bu. Jadi kalau ditawar jangan emosi ya Bu. Apalagi udah nawar gak jadi beli. Nanya, beli kakak. Itu udah besok gak mau ketemu lagi Bu. Halo?
Nah ini, ya Bu ya. Jadi kalau kita bisnis, kita jualan, siapkan hati yang lapang. Makanya saya ditanya, Pak Iwan, untuk jadi marketing Anda bagaimana? Gampang Pak. Kalau Bapak pernah diludahin orang di mukanya dan warna kulitnya nggak berubah, Bapak udah lolos itu seleksi. Mau nyobain Bu? Diludahin mukanya Bu? Harus pernah. Kalau Ibu mau pernah berbisnis. Karena satu saat ada orang yang tersinggung dan marahnya luar biasa sama kita. Tapi itu menjadi pelajaran. Jadi kita makanya ada 3 kata kunci dalam berbisnis. 1, selalu mudah meminta maaf ya Bu. Bu maaf. Itu udah luluh Bu. Jadi kalau bapak-bapak begitu Pak ya. Kalau habis salah sama ibu-ibu, maafin ayah ya Mah. Luluh nggak Bu? Luluh, gitu Pak. Besok marah lagi ya Bu, minta maaf lagi. Yang kedua, ya mudahlah selalu mengucapkan terima. Bu, bisa saya duduk di sebelah Ibu? Oh ya silakan, terima kasih ya Bu. Gitu. Jadi orang itu lidah itu sulit ngomong terima. Gitu. Disenyumin aja terima. Jangan senyum doang, nggak pernah ngasih apa-apa. Ya, gitu. Yang ketiga, Bu, dalam berbisnis, Ibu harus terbiasa minta tolong. Bu, bisa ditolong nggak saya, Bu? Gitu ya. Apa yang pertama? Mudah meminta. Ketiga, ya, supaya itu 3 kata supaya kita bisa selalu menjaga hubungan. Bu, maaf, kok Ibu lama nggak pesan sama saya ya? Apakah ada sesuatu gitu? Oh enggak kok Bu, galuh enggak gitu. Ibu udah lama nggak pesan ayam dari saya nih Bu. Barangkali ada keluhan yang belum disampaikan ke saya. Ya Pak, kemarin ayam Bapak nggak enak, gini, mungkin kurang gizi. Oh ya Bu, kami siap memperbaiki. Terima kasih ya Bu informasinya. Mohon dibantu, kalau mohon ditolong, mohon dibantu. Kalau nanti ada sesuatu yang Ibu merasa kurang, mohon disampaikan. Kritikan Ibu adalah membangun bisnis. Kira-kira gimana Bu? Menyejukkan nggak kata-kata itu? Sejuk ya Bu? Ya? Gitu. Yang pertama, bisnis market. Bisnis tidak melulu uang. Modal bisnis 1, punya apa? Pasar. Ketemu orang dimanapun pasar. Ketiga, channel. Jadi Bu, setiap hari kita gelisah kalau di rumah. Kalau di rumah kita nggak punya channel nih. Gitu. Makanya kita sering keluar. Ikut majelis taklim, ikut yasinan. Jadi perhatikan, Anda orang itu dimanapun selalu ada. Berarti otaknya otak. Jadi bisa setiap hari itu ikut majelis taklim, ikut jamaah tahlilan, ikut apa lagi? Arisan, ikut senam tiap hari. Supaya apa? Dia ketemu banyak channel. Orang itu bagi dia adalah sumber duit. Halo? Minimal saya menyampaikan begini, Ibu sudah mulai memikirkan. Masalah actionnya tergantung masing. Makanya saya tanya, ada masalah nggak Kang? Sudah mulai capek, berarti nggak ada masalah. Pulang nih kalau nggak ada masalah. Ya, yang keempat ya, yang kelima adalah apa? Revenue. Bahasanya pemasukan atau pendapatan. Ya, Bu, sering sekali saya tanya, mau punya uang berapa? Kayaknya lagi WA sama siapa nih, Bu? Iya. Bu, mau punya uang berapa? Banyak ke 1 miliar. Tadi saya tanya itu, ada deh. Banyak. Pokoknya secukupnya lah gitu. Ya, itu tandanya Ibu tidak merencanakan berapa penghasilan yang Ibu inginkan. Saya punya marketing. Suatu hari dia ngomong ke saya, Pak, saya punya tabungan. Setelah bekerja sama Pak Iwan 2 tahun, saya mau pengen beli mobil.
Oh iya, saya doakan. Bener Pak, 6 bulan kemudian dia datang lagi ke saya. Pak, mobil saya tiap bulan batuk. Maksudnya gimana? Minta diservis ke dokter mobil. Mana mobilmu? Saya lihat, ternyata dia beli mobil bekas Pak. Pertama dia pengen punya apa? Beli apa? Salah nggak keinginan dia? Yang ngasih? Siapa yang ngasih hakikatnya? Allah kan? Yang salah apa Bu? Revenue-nya. Karena dia hanya pengen mobil. Makanya kalau ada teman saya datang, Pak saya pengen beli rumah. Saya tanya, rumah apa dulu? Rumah keong? Rumah boneka? Karena kalau nggak jelas, itu problem Bu. Saya bilang, coba dirubah lagi. Beli mobil baru, merek Avanza, harganya segini, belinya di dealer itu. Jelas, ketika Allah mengabulkan itu jelas Bu. Tapi kalau ibu ditanya itu bulet Bu, tahu bulet nggak? Yang ngasih juga akan bingung. Terus ngomong sama bapaknya, ya kapan ayah beliin mobil mama? Kapan beliin rumah mama? Akhirnya sama bapaknya, besok siap dibelikan rumah. Tapi rumah apa? Rumah boneka? Ibu marah nggak? Ya kan ibu yang mintanya rumah Bu. Nah iya, itu namanya revenue Bu. Karena modal bisnis itu penting sekali. Catat saja keinginan ibu, angkanya berapa. Penghasilan berapa yang ibu? Pernah nggak ibu ngomong sama suami? Wahai suamiku tercinta, mama pengen suami itu setiap bulan ngasih uang 5 juta. 1 mil. Kata bapak gimana? Silakan cari suami yang lain. Ada Bu, bercanda. Gitu ya Bu. Minimal ibu kan bisa mengukur nih kemampuan suami. Biasa setiap bulan ngasih 1 juta, bisa nggak ya? Kalau sebulan dikasih 2 juta, sendiri gaji ayah segini. Dari situ ayah udah mikir nih Bu, gimana caranya ngasih 2 juta sebulan. Karena ibu pernah ngomong, coba kalau ibu dikasih 500, diem. Ini provokator nih saya Pak. Nanti pulang langsung minta kasih 1 juta diem. Karena Pak, ibu tidak pernah ngajak berbicara. Coba kalau ibu membangun revenue, ya ini anak sudah tumbuh, ini satu ke SMA, satu ke SMP. Coba deh ayah itu. Sepertinya 1 juta udah nggak cukup nih. Berarti kita harus memikirkan caranya supaya penghasilan kita bertambah. Bu, bisa dirasakan Bu? Bisa. Tapi nggak bisa dikerjakan. Itu yang dilakukan istri saya ke saya. Istri saya itu nggak pernah minta uang, cuman ngomong, ini anak mau daftar SMP, cari sekolah yang bagus. Tahu nggak Bi? Itu masuk aja 15 juta. Saya sebagai suami gimana Bu? Gimana nih? Kemarin anak masih SMA ngomong pengen masuk kuliah kedokteran. Saya langsung menghitung, masuk saja 200 juta Pak. Saya gimana tuh? Tapi kan saya tidak bisa menolak dong Bu, keinginan anak. Tapi dengan anak ngomong revenue-nya, saya bisa menolak. Berarti saya jadi paham, saya bekerja sangat masalah nanti diterima jadi fakultas kedokteran atau tidak, minimal anak kita udah tahu kalau ayahnya sudah Coba kalau ngomong, dokter nggak tahu biaya mahal, anak jadi down Ibu. Halo? Revenue itu adalah keinginan. Catat. Revenue itu adalah apa? Cita-cita. Revenue itu adalah apa? Target kita. Revenue apa? Adalah goal kita Bu. Kita ini keinginan aja nggak berani. Punya cita-cita saja tidak. Halo? Iya. Silakan Ibu nanti baca literasi. Orang-orang yang hebat hari ini dimulai dari cita-citanya. Juga lo,
Anaknya paling gede usia berapa? 25 tahun. Sudah nikah dong berarti? Belum. Ibu tahu cita-cita anak apa? Apa, Bu? Pinginnya sih kemarin cita-citanya. Pinginnya sih Tapi kan nggak terlaksana. Tadinya dia jadi guru. ingin jadi guru. Sekarang jadi kerja di kantor. Iya. Guru. Ini saya jadi guru nggak, Bu? Guru. Jadi orang itu guru itu selalu duduk di depan sekolah, depan kelas jadi guru. Yang tadi di atas panggung begini-begini, guru apa? Hati-hati, Bu. Guru apa dulu, Bu? Bisa jadi dia udah jadi guru nih. Guru melukis, guru apa gitu. Pinginnya jadi guru. Agama, Bu? Agama apa, Bu? Iya, kan bisa jadi agama yang lain. Makanya harus jelas, Bu. Itu namanya cita. Bu, kalau ditanya nanti, mau pengen jadi guru, apa punya sekolah, pilih yang mana, Bu? Iya. Jadi selama ini kita ini nanyanya salah. Dek, mau jadi apa? Hah? Apa? Malu. Itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan sekarang bukan mau jadi apa, pengen punya apa. Anak saya pengen punya rumah sakit, pengen punya maskapai penerbangan, pengen punya pabrik, pengen punya gitu. Masalah nanti pengen punya rumah sakit kita mengawali jadi dokter, itu nggak masalah. Makanya dulu kalau kita TK, pernah TK, Bu? Suruh pakai seragam dokter, perawat, insinyur. Akhirnya apa? Makanya tidak heran kita hari ini kerja buat orang karena kita pengen jadi, Bu. Halo? Kalau orang bisnis itu kan pengen mempunyai. Makanya bahasanya owner. Owner sebuah bisnis. Halo? Ini mudah-mudahan bisa ditangkap nih. Ya, Bu, yang kelima tadi apa? Jadi keinginan, pemasukan, cita-cita itu modal bisnis, Bu. Karena hari ini banyak orang ditanya apa keinginannya, nggak paham, Bu, tentang keinginan dia. Makanya Allah bingung. Ingin saja tidak, mau dikasih apa? Halo, Bu? Kalau ibu nggak punya keinginan, berarti kan nggak pernah meminta. Makanya saya bilang sama marketing saya, lu udah miskin, sombong banget, saya bilang. Karena nggak pernah berdoa. Sholatnya nggak rajin, Bu. Halo? Halo, ibu pernah minta apa setiap hari sama Allah? Jangan-jangan ibu nggak pernah minta nih, saya khawatir, Bu. Minta apa, Bu? Sehat. Lancar nggak sekarang? Ya lancar. Lancar. Air itu kan mengalir itu ya lancar, Bu. Tes. Lancar, Bu. Kan yang ibu inginkan bukan itu. Air itu banyak gitu. Gerocok gitu. Paham ya? Ya Allah, minta sehat, rezeki lancar, jadi kasih sehat. Tapi sehat banyak, utang. Sehat banyak, masalah. Lo salah nggak? Tidak. Iya. Bu, saya bulan Oktober kemarin umroh. Ngajak istri, anak saya ada 10 orang lah. Sama bapak, ibu mertua saya. Saya sudah bikin tulisan, Bu. Tolong ya, Mi, doakan Abi seperti ini. Karena saya kan tes. Ini ngomong di depan Ka'bah nih. Tolong doakan Abi ya. Kan tiap hari udah didoain, kata beliau. Kan saya nggak tahu dia doa apa, Bu. Kan saya kata doanya salah. Saya tulis tuh semua doa. Panjang gitu. Kemudian tolong nih bacakan di depan Ka'bah. Bacain. Anak saya juga saya kasih doain Nabi. Ibu saya doain, bapak saya itu, Bu. Itu tidak keinginan ibu. Cuma masalahnya tuh, ya Allah, keinginannya itu terlalu umum gitu loh, Bu. Halo, Pak. Seperti bapak-bapak, tolong dong gue dikasih pekerjaan. Nih, kerjaan banyak tuh, nyapu-nyapu.
Setelah selesai gimana bayarannya? Emang minta bayaran? Enggak kan? Mintanya? Gitu ya Bu? Itu baru yang kali. Jam berapa nih Pak Opik? Pak Opik mah teman-teman kalau saya ngomong. Saya hari ini ditunggu di Teluk Naga Bu. Ada 100 orang pengen dengar saya ngomong seperti ini. Oke? Udah berapa tadi? Nah, saya senang kalau ibu-ibu mudah ingat Pak. Kalau bapak-bapak kalau ditanya suka, mau saya tes Pak, 5 itu apa aja? Ayo sebutin 1. Asar 2, 3, 4. Hubungan baik. Kelima, revenue atau ya pemasukan, keinginan gitu Bu. Jadi target apa sih yang ingin ibu dapatkan itu namanya revenue. Gitu. Baik, yang keenam adalah namanya key resources atau sumber daya kunci. Orang selalu bertanya, aduh Pak, saya bisnis nggak punya modal. Saya lihat ibu punya handphone, bisa nggak buat bisnis? Bisa Bu. Hanya ngomong begini sama temennya, Mbak Yu, butuh jilbab enggak? Saya punya nih. Padahal apa? Itu barangnya hanya ngirim gambar doang. Ini harganya 50.000. Ini mumpung diskon nih, cukup 45 saja. Padahal yang punya barang siapa? Tahu? Cuma modalnya pun doang. Oke ya, bisa nggak COD dikirim dulu? Bisa. Ibu keluar rumah tuh, Bu, saya mau beli. Ya sebetulnya bukan beli, tapi saya pengen ngobrol. Ibu jualan apa? Empek-empek. Oh, ibu produksi sendiri? Enggak. Terus ibu bagaimana mau butuh modal berapa? Enggak modal. Itu empek siapa? Tetangga saya. Oh, terus ibu modalnya apa? Ya saya punyanya sepeda Mas. Ada tetangga bikin pempek, saya nanya, boleh nggak saya kelilingin? Boleh nggak Bu? Coba yang jualan peyek tadi. Boleh nggak Bu, peyeknya saya kelilingin? Boleh. Ngambil pagi, setor sore. Jadi ibu-ibu tadi, saya tanya, ibu kelilingnya jam berapa? Woi, saya jam 7 udah berangkat. Kadang setengah 7, karena ada orang yang mau sarapan empek. Nanti jam 10, jam 11 saya pulang, istirahat dulu. Nanti jam 2 saya keliling lagi. Sampai jam berapa Bu? Sampai habis. Jam 5, kadang jam 6. Saya tanya, ibu sehari dapat uang berapa? Ya lumayan apa, nggak banyak, cuma 200.000 sehari. Oh ya Bu ya? Iya. Modalnya apa? Sepeda. Itu namanya sumber daya Bu. Jangan-jangan ibu punya modal banyak di rumah, tapi itu nggak diakuin. Iya. Bu, saya mau cerita lagi boleh? Saya punya teman, suatu kali dia hanya modal otak nih Bu, bisa punya bisnis. Suatu kali dia beli martabak, enak. Diajak istrinya beli martabak, enak gitu. Kemudian ditanya abangnya, Bang, ini sehari omset berapa? Biasa, kalau ditanya begitu, adalah. Jujur nggak? Coba nanti nanya pedagang itu, Bang, omset berapa sehari? Lumayan. Terus kemudian ditanya lagi, Bang, cabangnya ada di mana? Cabang apa Pak? Maksudnya abang punya cabang di mana saja? Ya hanya satu, yang satu aja ngurusin apa? Sudah punya, gimana mau cabang banyak? Itu diajak ngobrol lagi, terus diajak ngobrol Pak. Kemudian ditawarkan, mau nggak Bang? Abang tugasnya hanya bikin martabak, nanti saya akan cari investor untuk buka cabang martabak. Kita bikin perusahaan, kita bagi saham. Teman saya tuh hanya ngomong begitu doang Bu. Hari ini punya 100 cabang martabak itu Bu. Modalnya apa? Modalnya hanya Halo? Makanya Bu, nggak salah anak kita bikin pintar, supaya pintar bikin konsep. Jangan pintar bikin masalah nggak usah dibikin, sudah datang Bu.
Nggak diundang kan? Masalah diundang nggak? Masalah. Datanglah, nggak usah Bu, tiap hari datang. Halo? Jadi akhirnya apa? Yang pedagang martabak karena dia punya resep. Jadi martabak itu udah dibikin resepnya, dibikin adonannya, nanti dikirim ke cabang-cabang. Nah teman saya karena temennya banyak, channelnya banyak, dia menawarkan, mau nggak buka martabak dengan modal 10 juta? Oke apa? Nanti bapak nyari orang, kita training, kita ajarin, bapak tinggal menerima hasil. Sedang nggak kira-kira? Gitu ya Bu. Jadi bisnis bukan uang, sekedar uang, tapi ayo manfaatkan sumber. Ini sudah mulai ngantuk nih, karena habis begini kan. Bawanya kan pengen cepat-cepat pulang ke rumah. Oh iya, cukup ya? Ini masih 6 ya? Ya, yang ketujuh adalah namanya key aktivitas, aktivitas kunci. Ya, tadi apa Bu? Yang ibu-ibu modal sepeda tadi aktivitasnya apa? Keliling. Punya sepeda aktivitasnya keliling setiap hari Bu di komplek. Nah, banyak orang pengen usaha tapi tidak punya aktivitas. Tapi seperti Bu Yos, itu harus didisiplinkan Bu. Jadi siapkan 2 jam apa? Bisnis. Walaupun waktunya habis buat nyuci, buat masak, buat ini gitu. Tapi kalau nggak disiplin, punya aktivitas yang kunci, itu nanti problem. Ibu yang keliling tadi kan punya aktivitas kunci, jam 7 sampai jam 10 keliling. Nanti pulang ke rumah nyuci apa, nanti jam 2 keluar lagi sampai jam 5. Itu namanya aktivitas kunci. Dan itu harus disiplin, walaupun cuma 1 jam. Saya punya teman kerja di pabrik, pengen belajar bisnis. Lu mau jualan apa? Jualan pulsa. Oke, berarti aktivitas kuncimu jam berapa? Ya, masuk kerja jam 9, berarti sebelum jam 9, jam 7 sampai jam 9, ente jualan pulsa. Gitu. Nanti pulang jam berapa? Jam 5. Oke, jam 5 sampai jam 8 jualan pulsa. Itu namanya aktivitas kunci. Dikunci, disiplin. Loh? Kayaknya Bu Galuh, saya tanya, jualan donat jam berapa, Bu? Jawabannya dengan senyum. Pas senam saya gitu. Berarti setiap senam. Terus kalau nggak senam, nggak jualan. Gitu ya. Ini contoh saja Bu. Jadi Bu Galuh kalau mau nambah berarti cari kumpulan orang lain, majelis taklim, jualan donat, arisan, gitu. Ya, itu Bu. Itu modal itu aktivitas Bu. Dengan tadi kesehatan. Sudah keberapa tadi? Ke-7, ke-8 apa ya? Partner. Ke-8 adalah partner kunci. Ya. Teman-teman sekalian, saya memulai bisnis tidak sepenuhnya modal uang. Ya. Gitu. Carilah partner. Ketika kita mau jualan peyek, kita nggak bisa bikin peyek, berarti cari partner yang bisa bikin peyek. Mau jualan nasi, ayam, nggak bisa masak ayamnya, carilah partner yang bisa jualan. Gitu Bu. Seperti ibu tadi, bikin pempek nggak bisa, apa yang dia lakukan? Cari partner yang bisa bikin empek. Gitu Bu. Tapi kalau seperti Bu Yos, dia bisingin pempek, berarti partnernya siapa? Yang mau jualan peyek ya. Yang mau jualan gitu. Halo? Gitu Pak. Jadi bisnis itu harus punya partner. Karena tidak semuanya bisa kita lakukan sendiri. Baik, yang terakhir, yang ke-9, ini yang paling penting Ibu-ibu. Modal bisnis itu adalah apa ya? Namanya cost structure. Jadi punya kemampuan kita menghitung biaya kita selama hidup dan bisnis. Banyak orang punya usaha, duitnya habis, barangnya habis, karena nggak ngerti struktur biaya dalam kehidupannya. Gitu. Bu, mau izin bertanya. Nanti pasti ngomongnya ada deh gitu. Karena kalau bicara angka itu ibu suka malu. Bu, 1 bulan ibu butuh biaya berapa dalam kehidupan rumah tangga?
Tuh kan. Kira-kira aja lah, kira-kira coba. Hampir 2 juta. Kalau saya tanya, yang penting mendesak berapa? Saya selalu nanya sama bapak-bapak, Pak, makan itu penting apa enggak, Pak? Mendesak? Makanan buat bapak penting apa enggak? Mendesak? Enggak, saya bilang. Yang penting mendesak itu makanan istri dan anak saya. Saya harus sediakan di rumah. Kalau makanan buat saya penting tapi nggak mendesak. Bu, ketika zaman saya masih sulit, saya nggak pernah makan di rumah. Supaya apa? Jatah anak saya, istri saya tidak berkurang. Caranya bagaimana, Bu? Supaya saya bisa makan tapi nggak makan dari rumah. Saya keliling ke rumah teman. Assalamualaikum, jam 11 itu bertahan. Jadi itu mengurangi jatah di rumah. Itu saya waktu lagi sulit, Bu. Itu namanya cost structure. Gitu. Hah? Loh, kan lagi kepepet, Bu. Ya kalau sekarang begitu enggak. Tapi malah saya sebaliknya sekarang. Suka ngundang temen, ke rumah dong jam 10 ngobrol. Nanti sudah ini saya bisikin. Masak 10 orang. Makan di rumah. Karena mereka senang, Bu. Kadang jangan pulang ya, kita ngopi dulu. Ngopi plus supaya apa? Supaya ketika teman-teman saya ajak makan, dia merasa apa? Jatah di rumah buat anak-anak. Kenapa saya begitu, Bu? Karena saya dulu pernah makan aja susah, Bu. Gitu. Karena apa? Waktu bangkrut saya harus bayar hutang, jadi saya fokuskan bayar hutang. Gitu, Bu. Jadi ibu harus punya nih, mana yang penting, mana yang mendesak. Mana yang penting mendesak, mana yang penting tidak mendesak. Mana yang mendesak tidak penting, mana yang tidak penting tidak yang sering terjadi. Keinginan itu penting nggak, Bu? Pengen ganti handphone penting nggak? Mendesak nggak? Sampaikan dulu. Pengen jilbab baru, warna baru, penting nggak? Mendesak nggak? Jangan beli jilbab dulu. Kalau makanan anak, mendesak, nah itu namanya cost structure, Bu. Ini saya khawatir Ibu nggak paham nih, biasanya kalau saya nulis nih. Supaya Ibu mengerti. 2 juta itu mana yang penting mendesak, mana yang penting tidak mendesak, mana yang tidak penting mendesak, mana yang tidak penting tidak mendesak. Ini dicampur aduk nih. Akhirnya uang 2 juta itu dibeli buat yang tidak penting tidak mendesak. Giliran penting dan mendesak, akhirnya Ibu hutang. Halo, ada teman datang, cinta baru, ini model baru. Beli, kira nanti mau beli gas, duitnya udah enggak. Akhirnya datang ke warung tetangga. Bi, gas 1, keluarin, bawa dulu ya. Uangnya, ntar lah, masa nggak percaya. Betul, Bu? Nah, ya itu juga modal bisnis. Karena Ibu nanti, kalau Ibu punya usaha jualan donat, jualan peyek, jualan ayam, apa-apa, pisahkan antara uang pribadi sama uang bis. Kalau dicampur aduk, uang itu nggak ada namanya, Bu. Gambar Pak Soekarno. Ini uang apa, Bu? Nggak jelas. Makanya kasih nama. Ini uang bayar listrik, bayar pulsa anak, bayar SPP anak, dikasih judul gitu. Kalau nggak ada judulnya, Ibu suka kalap. Dikasih modal suaminya buat jualan donat 2 juta. Ibu melihat jilbab bagus, gamis bagus. Akhirnya modal donat belikan gamis. Nanti mau masak donat nggak punya duit, minta modal lagi. Makanya Ibu selalu ngomong, modal bisnis itu pakai modal uang, Pak Iwan. Padahal bukan. Selama Ibu bisa mengatur keuangan tadi, cost structure, itu akan membesar bisnisnya. Jadi saran saya, Ibu yang hari ini belajar bisnis, modal berapa nih? Oke, 1-2 juta. Pisahkan, Bu. Jangan diotak-atik dulu, karena itu proses belajar, Bu. Supaya apa? Kasih judul, dompetnya kasih nama nih. Uang peyek,
uang empek-empek, uang ayam, kasih nama. Kalau enggak, kasih nama tuh duit. Walaupun duit nggak ada namanya, itu namanya kontrak, gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau lebih detail, saya pengen bikin kelas tengah hari lah, jam 8 sampai jam 12 atau ini, supaya ibu-ibu langsung praktek. Kalau nggak praktek, ini hanya sekedar teori, Bu. Mau? Itu doang. Kalau nggak, coba ini di depan saya banyak. Yang dapat duitnya beliau tuh. Enggak ngomong, kita nggak janjian ya, Bu? Enggak. Ya, bukan, Bu. Itu sebetulnya upaya beliau, gitu. Actionnya kurang. Jadi rezeki Allah itu menambah rezeki, Bu. Ternyata yang ngambil beli. Jadi jangan salahkan Allah ya. Ya Allah, kok saya rezekinya sedikit. Lah, itu udah dikasih ya, disebar nggak diambil. Iya. Kan saya ngomong udah halal. Iya. Ya itu biasa alasan, Bu. Kalau saya makan lagi? Ya, jadi Allah itu banyak rahasianya, Bu. Nah, kitanya harus mencari ilmunya supaya bisa memecahkan rahasia itu. Salah satu rahasia itu kita banyak keinginan tapi tidak mau melakukan. Jadi makanya 9 tadi, Pak. Bu, ada revenue tapi ada key activity, ada key aktivitas. Ada keinginan tapi ada aktivitasnya, ada sumber dayanya, ada partnernya. 9 tadi, Bu. Halo? Iya. Jadi 9 itu di situ tidak ada unsur uang. Uang itu hanya pelicin saja. Tapi 9 itu ibu adalah modal dalam ibu berbisnis. Uang itu pelicin saja. Tapi tanpa 9 itu ibu nanti pasti problem. Dikasih modal berapa pun pasti habis. Ada datang, saya modalnya ya, Bu, 5 juta. Nanti barangnya habis, uangnya habis. Karena apa? Ibu tidak mau mencari pasar. Ketemu orang nggak berani nawarin, katanya malu, gengsi. Itu ya, Bu. Demikian, salam kenal saya. Mudah-mudahan kita bertemu kembali. Saya serahkan ke siapa di Pak Opik. Demikian, Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung mohon pamit ya, Bu. Saya menawarkan nanti Pak Opik, teman ibu-ibu, saya pengen pertemuan sekali ini nggak cukup. Ya, ibu-ibu butuh diajarin cara lebih detail, lebih praktis. Bermulanya kita harus menciptakan apa? Menciptakan masalah. Bu, saya nggak punya masalah, berarti ibu harus membuat keinginan. Ya, jadi kalau orang nggak punya masalah, seperti kita naik ke gunung, ke puncak, naik puncak pasti turun. Makanya supaya nggak turun jatuh, kita harus bikin puncak yang baru. Itu namanya keinginan, Bu. Ya, saya nyampe target, bikin target berikutnya, gitu, Bu. Jadi kalau udah target nyampe, biasanya kita cenderung diam, nyaman gitu. Ya, ibu-ibu hari ini saya lihat nyaman ya wajahnya. Kayaknya nafkahnya udah cukup. Enggak. Ya, berarti kalau enggak, berarti ibu punya masalah. Supaya ada lubang bisa tertutup. Kalau lubangnya udah tertutup, ibu siapkan apa? Bukit, gunung, cita-cita. Gitu, Bu. Dan saya berpesan, Bu, ibu harus punya jiwa entrepreneur. Untuk siapa? Diajarkan kepada anak kita. Jangan mengandalkan ke suami. Gitu. Umur kan kita nggak tahu. Saya banyak melihat kasus, ternyata ya kalau yang istri meninggal duluan, bapak masih hidup nggak apa-apa, Bu. Kalau bapak duluan, ibunya nggak punya kemampuan untuk survive, itu kan nanti problem, Bu. Karena saya banyak menemukan ibu ditinggalin anak 4 gitu, suaminya udah duluan, akhirnya ibunya jadi keteter nih, akhirnya kemana-mana minta bantuan. Tapi kalau ibu harus berlatih dari sekarang, ya. Tidak ada kata terlambat. Ya, walaupun usianya sudah kepala. Iya, saya kan pengen memancing ibu aja, kepala 4 gitu. Kan begini, Bu. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 5.
Biasanya udah begini nih diajak ngomong enak, karena mulai banyak masalah. Kalau yang kepala dua diajak ngomong sulit, karena masih ada yang menanggung dia hidupnya. Kalau ibu-ibu kan sudah mulai nih, kok rasa-rasanya besar pasak daripada siang gitu. Dikasih uang berapapun tidak cukup. Berarti harus bukannya nggak cukup, tapi memang kurang banyak. Seiring anak makin bertambah usianya, biayanya semakin bertambah. Gitu Bu. Makanya saya kasih nasihat ke tim saya, mumpung masih muda punya anak yang banyak. Gitu. Tiap tahun kalau nambah anak 5-10 nggak apa-apa, sekalian repot. Setelah punya anak baru mikir bagaimana cara membesarkannya. Saya yakin ibu-ibu kalau diajak nambah anak pasti mikir, wah yang kemana jauh nggak diurus, nambah lagi gitu Bu. Ya karena Pak udah pikirnya berbeda. Demikian ya Pak Iwan, nama saya juga Iwan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pergi nih Pak Iwan, tadi kan sudah disampaikan bahwasanya pasar ya, salah satunya adalah pasar. Kemudian kesempatan. Jangan lupa ibu-ibu kalau punya usaha apapun ditulis lewat kertas dan lain-lain. Terus dicatat. Nah, sekarang saya langsung memberikan kesempatan nih, karena saya melihat pasar. Pak Iwan, jangan kemana-mana dulu Pak Iwan, saya mau memberikan sesuatu. Akan langsung mempraktekkan apa yang sudah disampaikan Pak Iwan, jangan lupa ditulis di kertas. Siapa tahu kalau sekarang belum butuh, suatu saat butuh. Nah, langsung saya kasih flyer. Nah, gitu teman-teman, praktek langsung ya. Maksudnya seperti itu. Jadi Dia tahu saya gemuk Bu. jadi itulah Ini bisa dicontoh ya. Jadi langsung lihat pasar, kira-kira cocok, langsung ya action. Jangan cuma mau pengen doang, nanti nggak jadi ya. Oke, baik ibu-ibu, ini hanya kelas perkenalan saja. Nanti kalau teman-teman mau serius seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan, akan diadakan kelas ya minimal setengah hari gitu lah ya, 3-4 jam, yang bener-bener serius pengen bisa. Terus nanti dikasih cara